Jangan pernah takut untuk mencintai hanya karena pernah terluka. Kebersamaan yang penuh canda tawa, kebersamaan yang membuat hati nyaman, dan kebersamaan untuk saling menguatkan. Itulah cinta sejati. 3 bulan berlalu. Setelah kejadian malam itu, benar-benar tidak ada kabar dari Mas Doni. Aku tidak berani menghubungi Mas Doni. Rasa takut yang sangat besar selalu mengikutiku. Aku takut Mas Doni akan mengabaikanku karena Mas Doni pasti marah sekali terhadapku atas perlakuanku. Dika berulang kali menanyakan keberadaan Mas Doni karena Mas Doni sudah tidak pernah mengunjunginya dan mengajaknya jalan-jalan bersama. Aku pun mengatakan jika Mas Doni sudah kembali ke kota asalnya. Mungkin Mas Doni tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Raut wajah anakku terlihat sangat kecewa dan sedih. Namun, aku berusaha untuk menghibur anakku Dika, dan Dika pun mulai mengerti. Walaupun sebenarnya di dalam hatiku merasakan begitu kehilangan atas kepergian Mas Doni, apalagi dengan kejadian sebelumnya, aku masih saja tidak tenang. Karena Mas Doni belum mengetahui perasaanku yang sebenarnya. Mungkin dia berpikir aku adalah wanita yang kejam, yang tidak memberikan penjelasan apapun saat dia akan kembali ke kotanya. Aku malah justru membiarkannya menunggu begitu lama sendirian hingga akhirnya dia pergi. Setelah Mas Doni pergi, aku baru merasakan kehilangannya. Sosoknya yang dewasa, yang memberiku perhatian-perhatian kecil namun sangat berharga untukku. Aku pikir diriku masih belum bisa melupakan mantan suamiku. Namun tanpa disadari, setelah kepergian Mas Doni, aku merasakan begitu kehilangan. Ingin sekali aku menemuinya, namun aku bisa apa? Aku hanya bisa bersedih dan meratapi sendiri. Tapi menyesal pun sudah sia-sia karena sekarang Mas Doni sudah kembali ke kotanya. Dia tidak mungkin kembali lagi ke sini. Waktu silih berganti. Hari ini sudah jam 4 sore, waktunya aku pulang kerja. Setelah sesampainya di rumah, aku melihat ada sebuah mobil parkir di depan halaman rumah. Sepertinya aku tidak asing dengan mobil ini. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah dan tanpa disangka ternyata aku melihat anakku sedang tertawa sangat gembira bersama seorang pria. Dan ternyata pria itu adalah Mas Doni. Begitu bahagia aku melihatnya. Aku sangat senang, namun aku juga ingin sekali menangis. Entah apa perasaanku, semua tercampur menjadi satu. Tidak lama dia mendekatiku, mengajakku bersalaman. Bagaimana kabar kamu, Astrid? Apakah kamu sehat? Ucap Mas Doni sambil tersenyum manis. Aku baik, Mas. Entah apa yang harus aku ucapkan. Tubuh ini gemetar sampai aku tidak bisa berkata-kata. Mata yang berkaca-kaca semakin membuatku tak berdaya. Namun, aku harus menahannya. Jangan sampai aku menangis di depannya. Begitu senang hati ini karena aku sangat merindukannya. Ingin sekali aku memeluknya sekarang. Ya ampun, apa yang aku pikirkan, batinku. Ingin sekali aku menjelaskan kejadian yang terjadi malam itu. Namun, sulit sekali bibir ini untuk mengatakannya. Hingga akhirnya, tak lama kemudian Mas Doni berpamitan untuk pulang. Sedih hati ini. Aku masih ingin sekali bersamanya. Karena kami tidak bertemu sudah 3 bulan.
dan itu terasa sangat lama sekali untukku. Tapi tidak mungkin aku menghalanginya untuk pulang. Aku harus bisa menahan diriku. Aku mengantarkannya ke depan rumah dan aku memberanikan diri untuk bertanya padanya, "Mas Doni, apakah sekarang Mas Doni akan pulang ke kota kah?" Raut wajahku tidak bisa kusembunyikan. Aku berharap sekarang Mas Doni tidak langsung kembali ke kotanya. Dengan wajah tersenyum, Mas Doni mengatakan bahwa dia ada pekerjaan lagi di sini selama 1 bulan. Dan betapa senangnya hatiku mendengar itu. Walaupun hanya 1 bulan, setidaknya aku masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Sudah 3 hari sejak sore itu, Mas Doni belum juga menghubungiku. Apa aku saja yang menghubunginya? Tidak. Aku berkata pada diriku sendiri. Namun tiba-tiba saja handphoneku berdering. Betapa senangnya, ternyata itu dari Mas Doni. Lalu dengan cepat aku mengangkatnya. Mas Doni mengajakku untuk bertemu. Awalnya Mas Doni ingin aku mengajak Dika. Namun karena Dika sekarang sedang berada di rumah neneknya, akhirnya kita pergi berdua. Mas Doni mengatakan akan menjemputku di kantor jika aku sudah selesai bekerja, dan aku pun mengiyakan ajakannya. Sekarang sudah jam 4 sore, waktunya aku pulang. Ya, aku lupa mengabari Mas Doni. Lalu aku mengambil ponselku untuk menghubungi Mas Doni untuk mengatakan aku sudah selesai bekerja. Dan ternyata Mas Doni sudah menungguku di bawah. Ya, cepat sekali aku pun bergegas untuk turun. Akhirnya kami bertemu. Lalu aku masuk ke mobil Mas Doni. Selama perjalanan kita sangat canggung. Kami saling diam. Suasana sangat hening. Tiba-tiba Mas Doni bertanya, "Hari ini kamu ingin makan apa, Astrid?" Ucap Mas Doni. Apa saja, Mas?" Akhirnya kita sampai di tempat makan. Kita pesan makanan dan makan. Kita tidak banyak bicara, hanya saling menanyakan kabar dan sedikit membahas soal pekerjaan. Setelah selesai makan, kita keluar dari rumah makan dan duduk di taman dekat rumah makan tersebut. Di sini kami sudah tidak secanggung tadi. Kita mulai banyak bercerita satu sama lain. Dia bercerita tentang anaknya Eril, dan dia juga mengatakan sangat merindukan Dika. Walaupun sebenarnya aku juga berharap dia merindukanku. Walaupun sebenarnya aku sangat merindukan Mas Doni, namun aku tidak berani untuk mengatakannya. Setelah lama berbincang, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. 3 minggu berlalu. Kita seringkali bertemu, namun selama kami bertemu, Mas Doni tidak pernah membahas tentang perasaannya. Aku pun tak punya keberanian untuk mengatakan perasaanku padanya. Mungkin perasaannya terhadapku hanya perasaan sesaat, sehingga saat Mas Doni kembali ke kotanya, dengan cepat dia bisa melupakan perasaannya terhadapku. Namun, kenapa dia kembali menemuiku? Apa karena dia merindukan Dika? Atau karena di sini dia tidak memiliki teman sehingga hanya aku temannya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hatiku. Tapi aku hanya bisa memendamnya. Besok Mas Doni akan kembali ke kotanya. Sedih rasanya hati ini seakan tidak rela jika Mas Doni kembali ke kotanya. Aku berharap Mas Doni tetap di sini melewati hari-hari bersama, walaupun status kami sekarang hanyalah seorang teman. Tapi hati ini terasa berat membayangkan dia tidak akan ada lagi di sini.